Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husna Friza, biasa dipanggil Friza. Dan sebelumnya terima kasih untuk kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan video presentasi tentang materi Problem Based Learning atau PBL dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Selamat menyaksikan. Apa aja sih yang akan saya jelaskan? Nah, di daftar isi ini sudah terdapat semua listnya, yaitu definisi, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, kekurangan, peran guru dan siswa, contoh penerapan, kesimpulan, kata-kata motivasi, referensi, dan biodata diri saya. Yang pertama dimulai dari definisi. Apa itu Problem Based Learning? Pembelajaran berbasis masalah atau sering dikenal dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata. Menurut Dutch dalam Suharia 2013, PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Selanjutnya adalah karakteristik. Nah, di sini ada 5 karakteristik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Learning is student-centered. Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Kedua, masalah autentik membentuk fokus pengorganisasian pembelajaran. Authentic problems form the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. New information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Keempat, pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil. Learning occurs in small groups. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat membantu pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Kelima, guru bertindak sebagai fasilitator. Teachers act as facilitator. Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus lebih memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama, mengorientasikan siswa kepada masalah. Di sini guru menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan logistik yang penting, memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah itu. Ketiga, membantu penyelidikan mandiri maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan dan solusi. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta mempresentasikan. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang sesuai seperti laporan, rekaman video, dan model, serta membantu mereka berbagi karya mereka. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi dan penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup baik untuk memahami isi pembelajaran. Kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru. Ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah kekurangan. Pertama, bila siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kedua, keberhasilan pendekatan pembelajar melalui pemecahan masalah membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Ketiga, tanpa pemahaman mereka untuk berusaha memecahkan masalah yang sedang dipelajari,
maka mereka tidak akan belajar dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, peran guru dan siswa. Untuk guru sendiri, ada 5. Yang pertama, fasilitator dan pembimbing. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan kepada siswa dalam proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk mendalami masalah yang dihadapi, memberikan arahan, dan memastikan siswa tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Kedua, desainer pembelajaran. Guru merancang masalah yang relevan, autentik, dan menantang yang dapat mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mencari solusi. Masalah tersebut juga harus mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ketiga, sumber informasi. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat mengarahkan siswa untuk mencari sumber lain atau menggali pengetahuan lebih lanjut yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah. Mereka tetap menjadi sumber yang dapat diandalkan kepada siswa yang membutuhkan klarifikasi atau pengetahuan tambahan. Keempat, pemantau dan penilai proses. Guru memantau perkembangan kerja siswa dalam proses pemecahan masalah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang ditempuh siswa dalam bekerja sama dan menemukan solusi. Kelima, pengelola kelas. Dalam PBL, guru perlu mengelola dinamika kelompok siswa. Mereka memastikan bahwa setiap siswa berpartisipasi aktif dan bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya adalah peran siswa. Yang pertama, pemecah masalah. Siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran. Mereka harus mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diberikan. Proses ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, membuat keputusan, dan mengembangkan keterampilan analitis. Kedua, pencari informasi. Siswa bertanggung jawab untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Mereka melakukan riset, mencari literatur, berdiskusi dengan teman, atau menggunakan sumber daya lain untuk menemukan solusi yang tepat. Ketiga, kolaborator. Dalam PBL, siswa sering bekerja dalam kelompok. Mereka belajar untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Keterampilan komunikasi dan kerjasama sangat penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Keempat, pengambil keputusan. Siswa membuat keputusan mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Mereka memilih pendekatan, merencanakan solusi, dan mengevaluasi hasil yang dicapai. 5. Reflektor. Siswa diminta untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang mereka jalani. Mereka mengevaluasi bagaimana mereka mendekati masalah, bekerja sama dengan rekan mereka, dan belajar dari pengalaman tersebut. Refleksi ini penting untuk memperdalam pemahaman mereka. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri seperti ini. Guru memberikan masalah nyata. Misal, sekolah ingin membuat taman dengan bentuk persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Tugas kalian adalah merancang taman dan menghitung luas serta keliling setiap elemen. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk merancang bagian taman dengan bentuk berbeda, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Siswa mempelajari rumus luas dan keliling untuk setiap bentuk geometri. Misalnya, panjang kali lebar untuk persegi panjang, pi r kuadrat untuk lingkaran. Siswa mengukur area taman dan menghitung luas serta keliling untuk setiap elemen desain. Setiap kelompok menghitung luas dan keliling area taman mereka dan memastikan desain sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Kelompok mempresentasikan desain taman mereka dan menjelaskan perhitungan matematika yang digunakan. Terakhir, siswa dan guru merefleksikan proses pembelajaran, termasuk tantangan dalam menghitung dan menerapkan matematika dalam dunia nyata. Yang terakhir adalah kesimpulan. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah aktif, dengan guru bertindak sebagai fasilitator. Dalam PBL, siswa tidak hanya belajar konsep teoretis, tetapi juga bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks nyata. PBL mendorong pengembangan keterampilan kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini membuat siswa lebih terlibat karena mereka menghadapi masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mencari solusi serta mandiri atau dalam kelompok. Nah, di sini terdapat kata-kata motivasi dari Howard S. Burroughs yang merupakan seorang dokter atau pendidik medis di Amerika sebagai salah satu pencetus dari strategi pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Untuk kata-katanya sendiri adalah the problem is the starting point for learning and the learning is driven by the need to solve the problem. Artinya, masalah adalah titik awal untuk pembelajaran
dan pembelajaran didorong oleh kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau bisa dibilang, dalam proses pembelajaran, masalah yang dihadapi menjadi pendorong utama bagi siswa untuk mencari pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran menjadi lebih relevan dan terarah karena berfokus pada upaya memecahkan masalah yang ada. Kata-kata motivasi ini kembali lagi kepada PBL-nya sendiri atau Problem Based Learning. Untuk referensi pembuatan PPT ini seperti berikut. Selanjutnya adalah biodata diri saya dari nama, NIM, Prodi, semester, kelas, tingkat, umur, agama, dan hobi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.